Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang bagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 kami akan menunjukkan hasil video kami terkait dari kelompok masyarakat peduli malaria. Untuk narasumbernya dari Pak Tri Widodo. Baik, selanjutnya kita akan langsung memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Daulay, saya selaku Dinas Kesehatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang bagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 kami akan menunjukkan hasil video kami terkait dari kelompok. Perkenalkan, saya Basir Janti selaku camat. Perkenalkan, saya Salya Putri selaku masyarakat. Perkenalkan, saya Nor Esja selaku penderita. Perkenalkan, saya Hendrik Damar Widianto selaku Kepala Puskesmas. Perkenalkan, saya Fiora Laksal selaku dokter. Perkenalkan, nama saya Jumpa Papiano selaku Pemuka Agama. Perkenalkan, saya Teresa Oktubedia sebagai Dinas Kesehatan. Perkenalkan, saya Elvina Damayanti selaku kader. Perkenalkan, saya adalah Filia sebagai moderator. Baik, selamat siang buat Bapak Theo selaku Kepala Puskesmas dengan Ibu Wijanti selaku Kepala Desa, dan juga di sini perkenalkan kami dari Dinas Kesehatan, nama saya Anissa Daulay dengan Ibu Teresa dan juga Pak Fiorel. Kami di sini ingin melakukan rapat dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini saya selaku ketua dari pelaksana dari Kepala Desa, kami ingin melaksanakan program yaitu kelompok masyarakat peduli malaria programnya sendiri. Dan di mana untuk program ini sendiri program kerja ini dalam pemerintah daerah masih dalam perencanaan kelompok masyarakat peduli malaria. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat seoptimal mungkin melalui praktik penyuluhan kesehatan yang dilakukan melalui peningkatan kesehatan atau promotif dan sampai pada pencegahan penyakit atau preventif di semua tingkat pencegahan. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal, yang mana ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perilaku masyarakat dan pelayanan kesehatan. Jadi kan di sini untuk Dinas Kesehatan Pulau Kurun ya untuk Gunung Mas, kita kan tahu bahwa lingkungan sekitar Gunung Mas ini masih kaya akan rawa-rawa dan juga hutan, yang mana ini memicu banyaknya sarang nyamuk. Nah ini prevalensi kalau dari data Dinas Kesehatan untuk malaria itu tinggi, makanya kita tertarik untuk membuat program ini. Kemudian untuk waktu dan tanggal kita mau melakukan program di sini kami berencana melakukan di hari Selasa 30 Mei 2003, mana tempatnya sendiri di aula bersama kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas. Nanti untuk submateri kelompok masyarakatnya sendiri ada 6, ada peningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan penggunaan kelambu bersektisida, meningkatkan akses terhadap diagnosis dan pengobatan, meningkatkan upaya pengendalian vektor, meningkatkan pelaporan dan pemantauan, dan yang terakhir mendorong keterlibatan komunitas. Untuk metode programnya sendiri kita dalam proses pembentukan kelompok masyarakat nanti kita menggunakan pendekatan partisipatif dan juga diskusi kelompok agar seluruh peserta terlibat aktif. Jadi nanti masyarakat dan juga audiens bakal ada sistem jawab supaya nanti sama-sama paham. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Teresa. Baik, izin melanjutkan mulai dari alokasi waktu. Untuk alokasi waktunya 2 kali 60 menit pertemuan, dan kegiatannya merupakan rapat bersama. Untuk pesertanya itu terdiri dari anggota dinas dan masyarakat. Dan untuk indikator keberhasilan, yang pertama, program kerja kelompok masyarakat yang sudah dibuat disepakati dengan adanya lembar komitmen bersama atau tanda tangan dukungan lintas pihak. Yang kedua, kelompok masyarakat aktif mengadakan pertemuan minimal 1 kali sebulan. Nah, untuk keluaran yang diharapkan, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang malaria, termasuk penyebab, gejala, penularan, dan langkah-langkah pencegahannya. Nah, masyarakat dapat mengidentifikasikan tanda dan gejala awal malaria dengan lebih baik dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah penularannya. Akan dilanjutkan oleh Bapak Fiorel. Selanjutnya untuk keluaran yang dilakukan itu ada peningkatan keterampilan, yaitu kelompok masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah malaria. Mereka dapat menggunakan alat diagnosis malaria dengan benar, mengamati vektor nyamuk Anopheles, dan memberikan perawatan pertama yang tepat kepada individu yang terinfeksi. Selanjutnya itu ada partisipasi aktif, yaitu kelompok masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria. Mereka mengorganisasi kampanye kesadaran, melakukan pemantauan vektor nyamuk, mengadvokasi untuk sumber daya yang memadai, dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan pemerintah terkait. Kemudian untuk peningkatan akses, yaitu kelompok masyarakat berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang terkait dengan malaria, termasuk diagnosis dan pengobatan yang tepat waktu. Mereka yang dapat membantu memperluas jaringan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan yang terjangkau dan berkualitas. Untuk peningkatan pelaporan, masyarakat dapat melaporkan kasus malaria secara akurat kepada otoritas kesehatan setempat. Hal ini memungkinkan materi ini memungkinkan. Baik, terima kasih ya kepada Bapak Fiorel menjadi Teresa. Jadi nanti kita terima kasih kepada Bapak Fiorel dan juga Ibu Teresa yang sudah menjelaskan, dan nanti kita akan lakukan sosialisasi lagi ya untuk kesepakatan apakah kelompok masyarakat ini harus dilakukan atau tidak. Tapi sebelumnya untuk kesepakatan pertama, kira-kira Bapak Theo dan juga Ibu Ija setuju nggak dengan kelompok masyarakat tema peduli malaria yang kita usungkan pada hari ini? Setuju ya, karena kan memang Bapak gimana? Setuju, karena saya rasa juga untuk di wilayah ini juga untuk insidensi dari penyakit malaria masih tinggi. Saya rasa juga untuk dilakukan pembentukan dari kelompok masyarakat ini. Ya benar banget, karena masih ada anak-anak itu juga banyak yang kena malaria. Oke, mungkin nanti kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya mengenai sosialisasi. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang ini kita akan membahas tentang sosialisasi kelompok masyarakat terkait peduli malaria. Kenapa? Karena malaria itu kan sudah menjadi penyakit endemik di Indonesia. Untuk tujuan, pengertian, dan yang lain akan dijelaskan oleh kita semua. Pertama dijelaskan oleh Teresa. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dari sini saya akan menjelaskan apa itu KM. KM ini merupakan kelompok masyarakat yang adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang membentuk kesatuan dan saling melakukan interaksi sosial. Komunitas masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin melalui praktis kunjungan kesehatan. Nah, untuk tujuannya ada beberapa. Yang pertama yaitu dia meningkatkan kesadaran kelompok masyarakat
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang malaria tersebut. Lalu yang kedua, yaitu meningkatkan penggunaan kelambu, yang dimana tujuannya itu adalah mencakup memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya menggunakan kelambu tersebut. Yang ketiga, yaitu meningkatkan akses terhadap diagnosis dan pengobatan. Nah, kelompok masyarakat berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah terjangkau ke fasilitas kesehatan. Lalu yang keempat, yaitu meningkatkan upaya pengendalian dari faktor tersebut. Nah, kelompok masyarakat ini peduli malaria berperan dalam meningkatkan upaya pengendaliannya faktor Anopheles yang bertanggung jawab untuk penularan dari malaria tersebut. Selanjutnya, baik silakan Mas. Untuk yang kelima yaitu meningkatkan pelaporan dan pengetahuan. Tujuan ini mencakup mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus malaria yang berdeteksi dan gejala yang mencurigakan pada fasilitas kesehatan setempat. Kelompok masyarakat dapat memberikan informasi bantuan dalam menangani gejala malaria serta membantu dalam pengetahuan penyebaran penyakit secara berkala. Selanjutnya yang keenam, mendorong keterlibatan komunitas. Kelompok masyarakat peduli malaria tujuan untuk mendorong keterlibatan aktif dan partisipasi komunitas dalam upaya mencegah dan pengendalian malaria. Hal ini melibatkan organisasian, kampanye komunitas, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait serta membangun kepedulian kolektif dalam mengurangi malaria di wilayah mereka. Serta yang itu yaitu dengan mencapai tujuan ini, kelompok masyarakat peduli malaria dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi beberapa penyakit malaria dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baik, selanjutnya. Baik, dari sini saya melanjutkan. Baik, sekarang Fiorel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya melanjutkan untuk anggotanya. Untuk anggotanya sendiri yaitu pertama dari masyarakat, kemudian ada kader komunitas, kemudian ada masyarakat yang pernah melalui masalah kesehatan, pengusaha atau swasta, petugas atau tenaga kesehatan yang meliputi dokter, perawat atau pendidikan, kemudian unsur aparat pemerintahan. Ini bisa dari saya. Baik, terima kasih Fiorel. Selanjutnya, ya baik, sejak izin lanjutkan, baik selanjutnya untuk buku. Jadi untuk kegiatan pembentukan kali ini yang pertama itu tahap persiapan, melakukan rapat persiapan pembentukan kelompok masyarakat diawali dengan yang pertama itu persiapan dokumen tentang maksud dan tujuan pembentukan kelompok masyarakat peduli malaria. Yang kedua itu membuat kantor, yang ketiga itu penyusunan data kader masyarakat, yang keempat itu pemilihan wilayah intervensi. Selanjutnya yang kedua itu melakukan pemetaan wilayah berdasarkan data dinas kesehatan Kalimantan tengah terkait prevalensi malaria di wilayah Kalteng, maka wilayah yang dijadikan tempat intervensi adalah Kabupaten Banyumas. Yang ketiga itu melakukan koordinasi dengan pihak terkait penyelenggaraan rapat bersama dinas kesehatan Kabupaten Banyumas, kepala puskesmas, sedia kecamatan, perwakilan sedia kecamatan dan kader untuk mengesahkan pembentukan kelompok. Baik, terima kasih SJ. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang ini kita akan membahas tentang sosialisasi kelompok masyarakat terkait peduli malaria. Kenapa? Karena malaria itu kan sudah menjadi penyakit endemik di Indonesia. Untuk tujuan, pengertian dan yang lain akan dijelaskan oleh kita semua. Pertama dijelaskan oleh Teresa. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dari sini saya akan menjelaskan apa itu KM. KM ini merupakan kelompok masyarakat yang adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang membentuk kesatuan dan saling melakukan interaksi sosial. Komunitas masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin melalui praktis kunjungan kesehatan. Nah, untuk tujuannya ada beberapa. Yang pertama yaitu dia meningkatkan kesadaran kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang malaria tersebut. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan penggunaan kelambu, yang dimana tujuannya itu adalah mencakup memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya menggunakan kelambu tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan akses terhadap diagnosis dan pengobatan. Nah, kelompok masyarakat berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah terjangkau ke fasilitas kesehatan. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan upaya pengendalian dari faktor tersebut. Nah, kelompok masyarakat ini peduli malaria berperan dalam meningkatkan upaya pengendaliannya faktor Anopheles yang bertanggung jawab untuk penularan dari malaria tersebut. Selanjutnya. Baik, silakan Mas. Untuk yang kelima yaitu meningkatkan pelaporan dan pengetahuan. Tujuan ini mencakup mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus malaria yang berdeteksi dan gejala yang mencurigakan pada fasilitas kesehatan setempat. Kelompok masyarakat dapat memberikan informasi bantuan dalam menangani gejala malaria serta membantu dalam pengetahuan penyebaran penyakit secara berkala. Selanjutnya yang keenam, mendorong keterlibatan komunitas. Kelompok masyarakat peduli malaria tujuan untuk mendorong keterlibatan aktif dan partisipasi komunitas dalam upaya mencegah dan pengendalian malaria. Hal ini melibatkan organisasian, kampanye komunitas, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait serta membangun kepedulian kolektif dalam mengurangi malaria di wilayah mereka. Serta yang itu yaitu dengan mencapai tujuan ini, kelompok masyarakat peduli malaria dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi beberapa penyakit malaria dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baik, selanjutnya. Baik, dari sini saya melanjutkan. Baik, sekarang Fiorel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya melanjutkan untuk anggotanya. Untuk anggotanya sendiri yaitu pertama dari masyarakat, kemudian ada kader komunitas, kemudian ada masyarakat yang pernah melalui masalah kesehatan, pengusaha atau swasta, petugas atau tenaga kesehatan yang meliputi dokter, perawat atau pendidikan, kemudian Silakan, silakan John. Baik, terima kasih untuk Ibu Adel dan rekan sekalian. Saya ingin menambahkan untuk melanjutkan program kali ini, maka antara lain kita harus memulai dengan arah sosialisasi dan koordinasi. Berarti harus memulai dengan ini. Yang pertama, poin ujungnya. Jadi pembahasan sosialisasi cara ini untuk menggali informasi dari masyarakat, mulai dari potensi yang ada di masyarakat, persoalan dan hambatan kesehatan. Yang kedua, pendekatan yang utama adalah pendekatan partisipatif dan diskusi kelompok seperti FGD, forum diskusi, seperti ada juga interview dan lain-lain. Kemudian dengan itu kita menggali informasi dari peserta sebanyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya izin melanjutkan terkait output pertemuan dari sosialisasi ini diharapkan adanya laporan tentang daftar permasalahan layanan kesehatan, kemudian terdapat data-data terkait masalah kesehatan seperti jumlah penderita dan cakupan layanan kesehatan dan juga pasien yang baru berobat, adanya potensi yang ada di masyarakat seperti tadi komunitas yang sudah dilatih, jumlah tokoh agama yang sudah dilatih, calon anggota kesehatan kelompok masyarakat yang akan terlibat, daftar nakes pemerintah maupun non pemerintah serta adanya kesepakatan pembentukan kelompok masyarakat masalah kesehatan. Terima kasih Alvina. Selanjutnya. Oke, mohon izin dilanjutkan terkait dengan metode. Jadi metode yang akan kita gunakan dan kita lakukan. Jadi mohon izin dilanjutkan terkait dengan metode
Jadi metode yang akan kita gunakan dalam proses pembentukan KM ini, kita menggunakan pendekatan partisipatif dan juga diskusi kelompok agar seluruh peserta terlibat aktif. Nah, untuk peserta dari pembentukan KM ini, yang pertama ada tokoh masyarakat, lalu ada kepala desa, ada camat, ada perwakilan CSR, dan juga ada perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat serta dari dinas kesehatan itu sendiri. Baik, terima kasih Theo. Baik, terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah memaparkan materinya, sudah cukup jelas. Selanjutnya kita akan masuk ke kesepakatan di mana kita akan membentuk kelompok masyarakat peduli malaria. Waktu dan tempatnya yaitu Selasa 30 Mei 2023, tempat aula bersama kantor dinas kesehatan Kabupaten Gunung Mas. Bagi hadirin semua yang sudah setuju silakan angkat tangan. Baik, setuju semua ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke analisis situasi. Makanya di sini saya akan menjelaskan untuk analisis SWOT. Untuk analisis SWOT sendiri, yaitu yang berkaitan dengan strength, weakness, opportunities, dan threat, itu adalah alat yang digunakan dalam perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan suatu proyek, produk, organisasi, atau situasi tertentu. Jadi tujuan utama dari analisis SWOT ini yaitu diantaranya yang pertama untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength. Yaitu analisis SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan internal suatu entitas seperti sumber daya yang unggul, keahlian khusus, reputasi yang kuat, atau aset yang berharga. Kemudian untuk mengetahui kekuatan-kekuatan ini membantu organisasi untuk memanfaatkannya dan membedakan dirinya dari pesaing. Untuk tujuan selanjutnya yaitu yang kedua itu weakness atau mengidentifikasi kelemahan. Analisis SWOT ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi kelemahan internal seperti keterbatasan sumber daya, kekurangan keterampilan, kurangnya infrastruktur, atau proses yang tidak efisien. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan ini, organisasi dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk tujuan ketiga, di mana opportunities yaitu mengidentifikasi peluang, yaitu tujuannya membantu mengidentifikasi peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh suatu entitas. Ini mungkin termasuk perkembangan pasar baru, perubahan dari industri, adanya kebutuhan yang belum terpenuhi, atau perubahan yang menguntungkan. Dengan mengetahui peluang ini, organisasi dapat mengambil langkah-langkah tepat untuk memanfaatkan dan meningkatkan pertumbuhan dan keberhasilannya. Kemudian yang terakhir yaitu mengidentifikasi ancaman atau threats, yaitu analisis SWOT, yaitu membantu mengidentifikasi ancaman eksternal yang mungkin mempengaruhi keberhasilan suatu entitas. Ancaman dapat meliputi persaingan yang ketat, perubahan kondisi pasar, perubahan teknologi, atau faktor-faktor lingkungan yang merugikan. Dengan mengetahui ancaman-ancaman ini, organisasi dapat mengambil tindakan pencegahan atau pengurangan risiko yang sesuai. Dengan melakukan analisis SWOT ini yang dilakukan secara komprehensif, organisasi dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang posisi mereka di pasar dan lingkungan bisnis, serta membuat keputusan strategis yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang, mengatasi tantangan, memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Mungkin itu penjelasan saya mengenai analisis SWOT. Baik, terima kasih Pak Yonel. Mungkin bisa langsung kita penjelasan tentang analisis SWOT. Mungkin bisa kita langsung dengarkan ya analisis SWOT untuk langsung dari program ini disampaikan oleh Ibu Teresa, silakan. Baik, izin melanjutkan. Setelah dilakukan analisis SWOT ini, masalah-masalah yang didapatkan, yang pertama dari strength tersebut, yang pertama adalah kesadaran tinggi terhadap masalah malaria di komunitas target tersebut. Yang kedua, keterlibatan aktif dari anggota masyarakat yang peduli dengan isu kesehatan. Yang ketiga, koneksi dan dukungan dari pihak-pihak terkait seperti lembaga kesehatan setempat atau organisasi non pemerintah. Yang keempat, ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan tentang pencegahan dan pengendalian dari malaria tersebut. Yang kelima adalah kemampuan untuk menyediakan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait pencegahan dan pengobatan malaria tersebut. Lalu untuk weakness-nya yang pertama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya finansial untuk mendukung program efektif. Yang kedua, kurangnya dukungan dari pihak pemerintah atau kurangnya integrasi program ke dalam sistem perawatan kesehatan yang ada. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas ke wilayah yang terpencil atau sulit dijangkau. Yang keempat, kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat terhadap pentingnya langkah-langkah pencegahan dan pengobatan dari malaria tersebut. Yang kelima, kurangnya pengawasan dan pemantauan yang efektif terhadap program sehingga membuat evaluasi dan perbaikan menjadi sulit dilakukan. Lalu untuk opportunity-nya yang pertama, dukungan dan kerjasama dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah atau mitra lain dalam melaksanakan program pencegahan dan pengendalian malaria. Yang kedua, ketersediaan dana atau hibah dari pihak donor untuk mendukung program pencegahan malaria tersebut. Yang ketiga, kesempatan untuk mengintegrasikan program dengan program kesehatan lainnya yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang keempat, yaitu potensi untuk melibatkan sukarelawan untuk relawan masyarakat dalam menjalankan kegiatan program dan meningkatkan cakupan program di tingkat komunitas. Yang kelima, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang untuk memfasilitasi pelaporan, pemantauan, dan pemetaan malaria yang lebih efektif. Lalu untuk triknya yang pertama, perubahan kondisi iklim atau lingkungan yang dapat mempengaruhi penyebab dari malaria tersebut. Yang kedua, ketidakstabilan politik atau konflik di wilayah yang dapat mengganggu kelancaran program tersebut. Yang ketiga adalah perubahan kebijakan kesehatan yang dapat mempengaruhi pendanaan dan dukungan untuk program pencegahan malaria. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan dan pengendalian malaria. Yang kelima adalah resistensi obat malaria yang dapat mempersulit pengobatan dan pengendalian masyarakat. Mungkin sekian dari saya akan kembalikan ke Ibu Anissa. Terima kasih Ibu Anissa atas mahasiswanya. Bisa dilanjutkan dengan Ibu Ida terkait jenis dan bentuk kegiatan yang akan dipilih dilakukan. Terima kasih untuk Ibu Anissa. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan bentuk kegiatan yang dipilih. Pembentukan kelompok masyarakat adalah proses di mana individu-individu atau anggota masyarakat berkumpul dan membentuk kelompok yang memiliki tujuan bersama dan bekerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Pembentukan kelompok masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai konteks dan untuk berbagai tujuan seperti sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan. Adapun proses pembentukan kelompok masyarakat melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi tujuan, di mana anggota masyarakat yang memiliki kepentingan atau tujuan bersama berkumpul dan mengidentifikasikan apa yang ingin dicapai dengan membentukan kelompok. Tujuan ini dapat berkaitan dengan memperkuat komunitas, meningkatkan kesejahteraan anggota, mengatasi masalah sosial, atau mencapai perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, rekrutmen anggota. Setelah tujuan ditetapkan, anggota kelompok masyarakat perlu direkrut. Ini melibatkan menginformasikan kepada masyarakat luas tentang kelompok yang akan dibentuk, mengajak orang-orang yang berminat untuk
kesadaran dan minat terhadap tujuan dan aktivitas kelompok. Kemudian yang ketiga, pembentukan struktur dan aturan, di mana kelompok masyarakat perlu membangun struktur organisasi yang jelas, termasuk memilih pemimpin atau pengurus kelompok, menentukan peran dan tanggung jawab anggota, dan mengembangkan aturan dan prosedur yang akan mengatur kegiatan dan pengambilan keputusan kelompok. Kemudian yang keempat, rencana kerja dan kegiatan. Kelompok masyarakat juga perlu merencanakan kegiatan yang relevan dengan tujuan mereka. Ini dapat mencakup kegiatan seperti pertemuan rutin, pelatihan, kegiatan sosial, proyek pemberdayaan masyarakat, atau pokoknya kampanye advokasi. Rencana kerja kegiatan tersebut harus memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan kelompok. Kemudian yang kelima, kolaborasi dan kerjasama. Penting untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau kelompok masyarakat lainnya. Kolaborasi ini dapat memperkuat upaya kelompok dan memperluas dampak yang dapat dicapai. Kemudian, pembentukan kelompok masyarakat membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari anggota yang terlibat. Dengan kerjasama dan upaya bersama, kelompok masyarakat dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam memajukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada calon pemangku kepentingan seperti yang pertama ada Pak Camat, ada Kepala Puskesmas, ada tokoh adat, ada masyarakat, kepala daerah, dokter, serta dinas kesehatan. Terima kasih, Bu Nisa. Baik, terima kasih atas paparannya Ibu Basuki Yanti. Selanjutnya kita akan lanjut ya ke terkait dari penyusunan rencana kegiatan. Nah, jadi untuk pembahasan kita akan mengenai peduli malaria. Kegiatannya nanti kita terbagi menjadi 3. Ada persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Untuk persiapan sendiri kita akan melakukan patokan lintas program, ya. Yang mana tadi kan sudah kita lakukan ya. Nanti tujuannya sendiri untuk mengkoordinasi lintas program dalam penyusunan jadwal kegiatan. Nah, terus sasarannya adalah menganggap program terkait yang sudah kita lakukan dengan Pak Camat, ya, Pak Kepala Puskesmas. Targetnya untuk menyusun jadwal kegiatan. Nah, tenaga yang dibutuhkan adalah Kepala Puskesmas dan juga indikator keberhasilan dalam kegiatan program terkoordinasi. Kemudian untuk pelaksanaan sendiri kita terbagi menjadi 2. Ada membuat dan memberikan bimbingan secara teknis dan juga pelaksanaan PJB atau pengendalian jentik berkala ya. Jadi kalau misalnya pertama ke pembinaan dan memberikan bimbingan teknis itu tujuannya untuk menambah pengetahuan tentang malaria. Jadi nanti sasarannya adalah semua orang-orang ataupun masyarakat yang di Posyandu maupun di Puskesmas. Targetnya kita lakukan 1 kali per tahun, per bulan dan juga per tahunnya. Dan yang dibutuhkan itu sekitar 1.100.000 ya. Alat yang dibutuhkan adalah poster dan juga poster itu tinggal balik. Yang melakukan adalah Kepala Puskesmas dan juga tugas-tugas yang berhubungan dengan malaria ini. Indikatornya adalah kader mampu mengatasi masalah malaria. Untuk pelaksanaan yang kedua adalah pelaksanaan PJB, tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit malaria. Sasarannya kita pastinya adalah masyarakat dan juga rumah. Kemudian targetnya dilaksanakan 22 kali setahun dan yang dikeluarkan adalah 1.100. Alat yang dibutuhkan adalah form dan juga nanti pemeriksaan jentik ya. Kemudian yang melakukan adalah tugas malaria. Untuk evaluasi kita lakukan 2 hal, pelaporan dan pencatatan dan juga monitoring. Kalau pelaporan nanti kita tujuannya untuk mencatat dan melaporkan hasil kegiatan. Kalau monitoring untuk mengetahui hasil kegiatan ya. Jadi total untuk dana yang dikeluarkan adalah sebesar 32.000 untuk KPS 1 tim. Alat yang dibutuhkan adalah aplikasi kita catat semuanya dan juga yang melakukan adalah tugas malaria. Jadi total yang dikeluarkan adalah sekitaran 2.235.000. Jadi tidak perlu banyak ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk panggilan provinsi kecamatan kita ini adalah kecamatan Kurun ya, Kabupaten Gunung Mas, kilometer 10.804. Jumlah keluarga adalah 2, jumlah desa di dalam satu kecamatan itu ada 13 ya. Statusnya masih desa. Desa yang kita apakan adalah Kurun ya. Kemudian selebihnya ada Peda Tilang, Tekat Bahadang, Tilang Gunung, Tanjung Priuk, Daun Nyatu, Tumbang Pajangan, Tumbang Kakao, Tumbang Ngapangu, Tumbang Mayangan, Tumbang Liwan, Tumbang Pangiran, juga Tumbang Tanda. Mungkin untuk analisis situasi kita sudah selesai ya. Nanti kita akan lakukan wawancara dengan tujuh informan. Bagaimana, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Baik, sudah cukup. Kalau sudah cukup kita bisa lanjut ke tahap pendidikan. Terima kasih. Di sini kita sudah dengan informan kita, jadi kita akan melakukan wawancara terkait dari bagaimana sih pengalaman, masalah dan juga tantangan mereka tentang malaria ini. Makanya ini berhubungan dengan judul kita yaitu kelompok masyarakat peduli malaria. Sebelumnya kita bersama saya selaku kepala dinas kesehatan dan juga Dr. Fiorel, kita akan mewawancarai sebagai informan dan juga di sini ada informan kita ada Ibu Wijayanti selaku Ibu Camat dan juga ada Bapak Haji Zoel Sofa selaku Pemuka Agama Islam. Oke, sebelumnya kita mulai tanya-tanya nih terkait dari gimana sih pengalaman dan juga apa aja masalah mereka terkait dari peduli malaria. Mungkin dimulai dari Ibu Wija dulu ya. Saya mau tanya nih Ibu Wija, sebelumnya pernah nggak kamu ada berpengalaman dengan soal malaria? Ada sih, Bu. Gimana ya? Ada keluarga juga banyak yang kena malaria. Itu tahun berapa ya? Kira-kira akhir 2015 kalau nggak salah. Oh, sudah lama ya. Itu kalau boleh tahu Ibu menyebutnya karena apa? Mengambil karena banyaknya nyamuk atau Oh iya, ini memang di daerah rumah saya itu kan pinggir sungai, Oh. jadi lembab gitu, Bu. Oh iya, banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Pas maghrib Iya. banyak berarti. Malam paling banyak. Oh, Ibu kalau tidur di rumah apakah keluarga menggunakan bambu atau obat nyamuk? Itu enggak sih. Oh, saat itu enggak. Oh, makanya saat itu langsung itu Jadi jadi rumah saya itu juga makanya dari sering masuk nyamuk Oh, gitu. itu dulu gimana? Apakah sempat diobati ke rumah sakit atau gimana sih Ibu perjalanan ke rumah sakit? Apakah susah aksesnya saat itu? Tahun 2015 itu? Iya sih lumayan karena itu jalannya juga rusak. Jadi saya Oh, susah untuk lama ya? jadi rumah saya itu kayak seberang gitu, Bu. Oke, tapi sekarang sudah perbaikan ya dari itu Ya, dari pemerintah. Jadi, oke baik, jadi dari pengalaman keluarga Ibu Basuki Yanti ini juga memotivasi kita ya supaya kita lebih memantapkan program malaria ini di desa Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Mungkin silakan Bapak Zalfa. Baik. Jadi di sini kita sudah dengan informan kita, jadi kita akan melakukan wawancara terkait dari bagaimana sih pengalaman, masalah dan juga tantangan mereka tentang malaria ini. Makanya ini berhubungan dengan judul kita yaitu kelompok masyarakat peduli malaria. Sebelumnya kita bersama saya selaku kepala dinas kesehatan dan juga Dr. Fiorel, kita akan mewawancarai sebagai informan dan juga Selanjutnya untuk giliran Bapak Soel, saya ingin bertanyakan kepada Bapak Soel sendiri untuk pengalamannya mengenai malaria. Apakah mungkin dari keluarga Bapak, dari orang kita, atau mungkin Bapak sendiri yang mengalami malaria? Baik, terima kasih Dr. Fiorel. Baik, untuk obat malaria sendiri, tentunya saya pernah mengalami dan keluarga-keluarga dekat maupun keluarga jauh juga dan masyarakat sekitar. Nah, maka dari itu tidak salah jika wilayah ini persentase terbesar dari kabupaten yang tinggi dari Bapak malaria. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Soel, untuk menurut Bapak Soel apa yang menyebabkan mungkin dari Bapak Soel sendiri atau keluarga Bapak Soel terkena malaria, atau mungkin dari rumah Bapak yang dekat dengan aliran air, atau mungkin yang banyak di daerah Bapak Ya, sampah? baik, sama seperti Bu Wija yang sudah dijelaskan tadi, seperti daerah kita tadi kan di Kalimantan itu banyak sungai juga kan, dan ada aliran tarik juga kan di situ. Nah, situ juga sebagai wabah pembiaknya telur-telur nyamuk kayak itu yang menyebabkan malaria. Nah, juga mungkin dari faktor kebersihan dari masyarakat juga buang sampah yang sembarangan. Buang sampah di bawah itu kan semakin memicu untuk banyaknya nyamuk seperti itu.
Apakah di rumah bapak mungkin ada usaha bapak atau keluarga misalnya untuk memasang lampu pada kamarnya atau menggunakan lighting seperti itu untuk mencegah penyebaran nyamuk ya? Mungkin ya gini ya Mas, mungkin karena kurang kesadaran juga fasilitas di sini juga kan seperti Bu Wija jelaskan, kita kalau sini akses untuk kendaraannya juga sulit, pakai perang ini dulu, perang dulu, seperti jadi membuat kami untuk sebagai kota membeli segala perahu alat-alat untuk mencegah itu susah karena ada kerjaan juga di sini. Jadi tantangan dari bapak sendiri ya, karena memang akses dari puskesmas yang jauh mungkin untuk segala fasilitas yang tidak memadai juga dulu. Baik, terima kasih ya Bapak Joel ya. Jadi sekarang udah baik-baik aja Pak? Baik, saya harap semoga lebih baik dan perhatian dari pemerintah daerah setempat untuk wilayah kami. Saya berharap dan mohon perhatian dari aktif. Baik, Bu sedia semoga kita tidak memperbaiki nanti ya. Oke baik, terima kasih untuk informasi kabar kedua kita. Ya mungkin selanjutnya bisa kita panggilkan informasi selanjutnya ada penderita yang sekarang lagi kena malaria dan juga Bapak Teo. Mungkin sekarang terima kasih Bapak Joel. Terima kasih ya. Yang Kasus selanjutnya itu ada dengan Ibu Aizda yang saat ini sedang mengalami malaria, apakah benar itu? Iya benar. Untuk Ibu Aizda sudah berapa lama didiagnosis malaria ini? Ya 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Jadi sekarang sedang melakukan pengobatan, apakah benar? Di rumah sakit. Ya. Mungkin saya ingin bertanya Ibu untuk latar belakang Ibu, apakah Ibu mengetahui atau Ibu menduga karena apa Ibu terkena malaria? Saya ini seorang pemulung Dok. Jadi kan pemulung kan banyak nyamuk-nyamuknya, lalat-lalatnya, tempatnya kotor gitu. Berarti karena memang dari pekerjaan Ibu sendiri yang lingkungan kerja Ibu sendiri yang memang banyak sampah sehingga banyak nyamuk itu. Saya ingin bertanya mungkin untuk apakah untuk pengobatan yang sedang Ibu jalani apakah fasilitasnya memadai? Tidak memadai sih. Kenapa Bapak kurangnya tenaga kerja atau mungkin di rumah sakitnya? Selain pekerjaan Ibu tadi yang berurusan dengan lingkungannya yang memang kotor, saya ingin bertanya untuk dari rumah Ibu sendiri, apakah dari rumah Ibu sendiri mungkin dari lingkungannya dekat dengan aliran selokan mungkin yang banyak sampahnya? Iya, dekat selokan, dekat sampah, selokannya mampet saja Dok. Apakah di rumah Ibu tidak ada seperti pasangan untuk diventilasi udara, menyaring nyamuk Nggak atau ada bambu? Ya. Los saja. Apakah Ibu tidak ada upaya seperti untuk pemakaian lotion mungkin untuk obat Nggak ada nyamuk? Dok, nggak ada dulu. Baik. Seperti Ibu dari rumah Ibu sendiri memang yang dekat dengan selokan tadi dan Ibu tidak ada memasang ya, jaga sampah, tidak memasang lampu, tidak mungkin ada upaya pencegahan untuk nyamuknya sendiri Ibu. Baik untuk mungkin saya pertanyaan saya pada Ibu, mungkin Baik, terima kasih atas informasi kita Ibu Wija dan juga Bapak Teo. Jadi kita bakal mencoba memprogramkan peduli malaria ini. Tapi kepada Ibu dan juga Bapak, apakah setuju supaya mencegah dan mengurangi ya jadi malaria? Baik, jika setuju, kita bisa lanjut ke informasi berikutnya. Selamat sore kepada teman-teman dan juga pada hadirin. Di sini kita akan melakukan fundraising atau penggalangan dana untuk program kita, yaitu kelompok masyarakat peduli malaria. Jadi nanti programnya terbagi nanti untuk penyuluhan dan juga untuk PJB atau pengendalian jentik berkala. Nah, di sini kita sudah ada dengan Ibu Basya Wijayanti selaku panitia registrasi. Nah, di sini kan kita untuk melakukan penggalangan dana, kita nanti terbagi menjadi beberapa ya, ada acara registrasi, sambutan pembukaan, kemudian tanya jawab ya, di mana nanti ada acara pengenalan dan juga pemaparan hasil analisis dan juga nanti kebijakan dan penanggulangan masalah, dan yang paling penting adalah fundraising sendiri atau penggalangan dana. Baru nanti terakhir kita akan lanjut ke rencana tindak lanjut ya. Jadi di sini kita akan mulai dari registrasi dulu melalui donatur kita ya. Oke. Pertama mungkin dari Bapak Zulfa bisa silakan untuk registrasi. Saya akan menyebutkan nama dulu Pak. Dengan Bapak siapa? Lupa Pak Janu. Jadi di sini Bapak menyebutkan nama, usia ya, pekerjaan dan juga kira-kira berapa sih uang yang mungkin Anda sanggup untuk mendonasikan untuk program kita ini? Mungkin berapa? Saya dari perusahaan yang menyumbang dana tidak berjuta. Terima kasih. Perusahaannya apa nih? Misalnya Pekasari Piatu. Terima kasih banyak ya kepada Bapak Zulfa. Baik, Bapak bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Dari oleh Ibu Adela Aprilia ya dari Palembang. Beliau adalah seorang pengusaha ya, pengusaha batubara. Oke, silakan untuk registrasi. Ini siapa tuh? Oke, batubara. Batubara. Berapa yang kalian bisa lebih? Wow, 250 juta rupiah. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke donatur yang ketiga, yaitu dengan Bapak Viorel. Ya, pekerjaannya adalah direktur. Selanjutnya kita kedatangan Ibu Elsa, silakan duduk ya, selaku wakil dekan Universitas Indonesia ya. Silakan, Ibu siapa? Usianya berapa kira-kira ini? Oke, usianya ada ya. Sukses selalu. Oke, selanjutnya kita dengan donatur terakhir dengan Bapak Theo ya, selaku Kepala Dinas Kesehatan ya, Provinsi Palembang ya. Oke, mungkin boleh dilihat ya. Ini siapa Pak? Ada dari Ibu Speaker. Usianya berapa Pak? 4 tahun. Berapa nih Pak? Kira-kira Pak? Kan sudah saya rapatkan kemarin, kami dari Dinas Kesehatan yang menyumbang sebesar 5 juta. Baik, terima kasih banyak Bapak ya. Sukses selalu Pak. Oke, terima kasih banyak untuk donatur kita ya, dari yang pertama hingga yang terakhir. Selanjutnya kita nanti akan diskusikan tapi hanya memori dan untuk kesimpulan dan dari kegiatan kita ya sekaligus penutupan bahwa untuk sekitaran totalnya mungkin bisa didiskusikan dulu ya berapa kira-kira. Joel 25 juta, kemudian Ibu Adel 250 juta, kemudian Viorel 2 juta, lalu Ibu Elvina ada 5 juta. Oh mungkin ya maaf, Ibu Adel itu menyumbang 25 juta, lalu Bapak Viorel 2 juta, lalu Ibu Elvina 1 juta, Ibu Elsa 20 juta, lalu Bapak Theo 5 juta, kemudian Bapak Joel 3 juta. Baik, terima kasih. Jadi kalau di total itu sekitaran 81 juta. Oke, terima kasih atas para donatur dan juga para masyarakat ya. Jadi kita nanti akan melakukan kegiatan ini di tanggal yang sudah ditetapkan. Oke, sekaligus dari kami ya selaku panitia, mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih.